kadang-kadang begitu ya teman-teman ya, kita udah kenal puluhan tahun gitu kan, puluhan tahun kayak umur berapa aja gitu ya teman-teman ya, maksudnya sahabat dari kecil gitu kan ya, tapi kita nggak pernah tahu gitu dalamnya hatinya orang itu kayak gimana gitu kan ya. Pasangan udah ketemu nih 5 tahunan gitu kan ya, kita tetap aja nggak ngerti gitu kan dia sebenarnya itu apa yang dirasakan dan seperti apa, karena memang manusia memang unik ya, karakternya juga memang beda-beda gitu. Nah sekarang di bacaan kali ini ya teman-teman ya, kita bakalan baca nih ya, siapa sih sosok yang sering kali itu memanipulasi perasaan terdalamnya dia, yang di depannya kayak A gitu kan ya, tapi ternyata di dalamnya itu B gitu ya. Kita lihat ya teman-teman ya, apa sih alasannya, niatnya dia ya buat teman-teman Taurus. Buat teman-teman Taurus yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya, dan juga di description kalian bisa yang namanya ngelihat link ya. Di sana ada 3 link untuk menuju ke channel yang selanjutnya. Jadi channel yang selanjutnya itu ada 3 ya, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Buat kalian yang membutuhkan terapi-terapi musik ya melalui brainwave dan binaural ya, aku bikin sendiri dengan ketulusan, dengan segala apa yang aku punya dan bisa ya buat bantuin. Buat teman-teman yang kemarin masih bingung gimana caranya terapi aku pingin ke kehidupan yang jauh lebih baik dan bla 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 gitu kan ya, itu udah ada tuh salah satu sarananya seperti itu. Kalian tinggal dengerin aja sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, yang tentunya di waktu-waktu yang tertentu ya. Kalian lihat di description apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan pakai headset atau earphone direkomendasikan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, yuk kita baca Taurus ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Kalian tinggal dengerin aja cerita 1, 2, dan 3 ya. Siapa tahu ternyata ya 3-3-nya ini semuanya adalah ceritanya kamu atau pengalaman hidupnya kamu. Cerita yang pertama teman-teman ya. Cerita yang pertama kita lihat gimana sih ya ciri-ciri orang ini nih seperti apa. Orangnya lurus banget, struktural, pakai banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kaku, ini orang yang paling kaku banget gitu kan. Kaku banget, aturan banget, disiplin banget ya teman-teman ya. Dan orang yang kayak agak sedikit kurang empati ya. Jadi kalau orang lihat tuh pasti berpikir, ih orang ini bengis banget sih gitu. Bengis guys ya, bengis guys gitu. Jadi sebenarnya dia bukan bengis ya teman-teman ya, tapi dia tuh realistis gitu loh. Emang susah ya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Kaku banget orangnya memang. Terus juga mau menang sendiri, kesannya seolah seperti itu. Tapi dia hanya mau bertanggung jawab sih sebenarnya, sama memang tanggung jawabnya dia itu seperti apa. Memang dia agak susah untuk mengetahui atau menerima ya keterbatasan orang lain, karena buat dia ya kalau misalkan dia bisa ya orang lain juga pasti harusnya bisa dong gitu. Yang penting tuh mau berusaha gitu ya. Jadi nggak pernah bisa mengerti atau menerima keterbatasan yang orang itu seperti apa ya, kayak gini. Lalu kalau dilihat secara hubungannya sama kamu tuh kayak gimana sih ya teman-teman ya, hubungannya sama kamu tuh hubungan apa? Oke, hubungannya bisa jadi atasan bawahan teman-teman ya, karyawan atau temen kerja ya juga bisa ya, seperti ini. Atau pihak yang memang secara kayak berseberangan, ini juga memungkinkan sih teman-teman ya, seperti ini. Dan ini bisa jadi Sionya Sio Karbau ya, atau zodiaknya Capricorn ya teman-teman ya, seperti itu. Kita lihat apa yang ditutupin sama dia, perasaan-perasaannya apa yang di depannya kamu sama di belakangnya kamu tuh beda teman-teman ya. Kita lihat, oke. Di depan dia tampak yang cuek-cuek aja gitu loh, orang yang sangat cuek, orang yang gak peduli gitu ya. Tapi di dalam hatinya dia tuh sebenarnya lagi galau, lagi bingung, lagi akan posisi, akan banyak hal, konflik-konflik dalam hidup juga luar biasa. Kelihatannya orang yang bebas, kelihatannya orang yang gak ada masalah apa-apa, padahal ya konflik-konflik dalam dirinya, merasa terkekang, merasa gak bisa bebas, merasa harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu ya. Ini besar banget teman-teman ya. Jadi agak susah gitu loh memang ya situasi dan kondisinya dia ya. Apa yang dia tampilkan di luaran itu berbeda banget dengan apa yang sebenarnya dia lagi rasakan teman-teman ya, seperti ini. Nah kenapa sih, apa alasannya dia melakukan hal-hal seperti ini? Maksudnya gak bisa jadi dirinya dia sendiri ya. Jadi dia tuh berusaha banget yang namanya
menyeimbangkan gitu ya, yang namanya pekerjaan sama dia tuh juga kepingin seneng-seneng, tapi otherwise itu nggak bisa gitu, karena memang secara kalau dilihat orangnya itu typically orang kayak begitu gitu loh teman-teman ya, orang yang agak susah bersenang-senang ya, agak susah menikmati hidup ini orang ini ya, seperti itu. Jadi konflik dalam batinnya dia sendiri gitu loh teman-teman ya, konflik dalam dirinya dia sendiri. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, nggak perlu sih yang namanya membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Jadi ya orang itu punya urusannya masing-masing ya, selagi kamu tidak dirugikan sama dia dan dia tidak dirugikan sama kamu, ya udah kan, nggak apa-apa, nggak perlu ngebuktiin bahwa kamu juga mampu. Apalagi kalau misalkan di lingkungan seperti ini ya teman-teman ya, pekerjaan ya, kita tuh rentan crash sama orang itu karena apa, ketemu dengan orang banyak ya, apalagi kalau misalkan kamu kerjanya di perusahaan yang besar ya teman-teman ya, ketemu dengan orang banyak macam-macam karakter ya kan, kita nggak bisa dong nanyain kamu tuh motifnya apa gitu, waduh malah jadi bentrokan gitu. Dan nggak perlu yang namanya harus membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa, ya udah jadi diri sendiri aja guys ya, seperti itu. Oke ya, cerita kamu yang pertama nih teman-teman ya, cerita kamu yang pertama ini seperti itu ya. Kita lihat cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua, gimana sih dia ya, ciri-cirinya orangnya kayak gimana? Orangnya tuh emosian ya, terus abis gitu juga orang yang nggak sabaran teman-teman ya. Jadi gampang kepicu loh orangnya teman-teman. Tapi kalau misalkan dibilang dia orang yang disiplin, orang disiplin ya. Orangnya cukup disiplin, terus potensinya adalah zodiaknya Leo ya, atau sionya sio monyet ya guys. Antara dua itu. Jadi bukan Leo sio monyet, bukan ya, tapi Leo atau sio monyet ya, seperti itu. Lalu orang yang kayak gimana? Disiplin. Orangnya tuh disiplin banget. Terus kalau ngomong itu suka apa adanya gitu loh, terus terang. Jadi walaupun itu mungkin menyakitkan, dia bakalan terus terang ya, terbuka apa adanya, karena memang dia nggak suka rahasia. Apalagi kalau misalkan ada orang yang suka nutup-nutupin ya, kayak gitulah teman-teman, tapi dia nutupin juga dong ya. Orangnya cukup pendiam ya, introvert, nggak gampang terbuka sama orang lain, tapi orangnya kalau misal ditanya nih, ini enak apa enggak sih gitu kan ya, enggak gitu. Kalau enggak enak dia bakalan bilang enggak enak, walaupun mungkin itu nyakitin perasaannya orang lain kayak gitu. Emang orangnya kayak begitu teman-teman ya, orang yang cukup berani, percaya diri, disiplin ya. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik teman-teman ya, tapi yang paling penting adalah dia itu orangnya agak emosian dan kurang sabaran ya. Stressingnya gampang banget nih, tinggi teman-teman ya, stressingnya tinggi banget orang ini. Kita lihat latar belakang tentang dia itu seperti apa dan dia sebagai apa dalam hidup kamu. Waduh ya, ini orang yang berkomitmen dengan kamu, bisa jadi komitmen secara relationship, romantisme, ataupun komitmen rekan kerja ataupun apa ya, tapi yang jelas ada komitmen dengan kamu ya. Apa sih yang ditutupi ya sama dia? Perasaannya, terus apa yang di depan kamu ya, apakah berbeda dengan apa yang dia rasakan ya teman-teman. Kalau misalkan dilihat di sini ada ground ya, apa sih yang membuat dia itu berbeda di depan sama di belakang? Dia itu kepingin banget yang namanya berkembang gitu kan ya, dia kepingin yang namanya tegas ya, tapi yang terjadi malah justru jadi kayak bingung gitu loh. Jadi kayak bingung, kepinginnya itu menunjukkan sisi kuatnya dia, padahal dia itu lagi down banget gitu loh ya. Model-model kayak begitu teman-teman ya. Terus abis gitu kepinginnya tegas di menegaskan hubungan tersebut, tapi gilirannya udah di depan gitu kan ya, itu benar-benar nggak selesai, benar-benar tertunda gitu loh. Problem-problem juga nggak selesai semua gitu ya. Jadi memang benar-benar beda sih keinginannya dia ya, sama hal yang terjadi itu bertolak belakang banget. Jadi itu yang membuat dia kayak stressing ya, down gitu teman-teman ya, seperti ini. Dia ditutupin perasaannya, dia pingin cepat selesai semuanya. Kalau ada masalah ya jangan ditunda dan sebagainya, tapi pada kenyataannya nggak bisa loh ya teman-teman ya, nggak bisa. Nah kenapa? Alasannya apa ya? Karena memang ceritanya ini kalau berkaitan dengan hati dan perasaan agak berat ya. Kalau dibilang oke gitu kan, tapi kalau udah menyangkut hati bisa jadi nggak oke gitu ya. Ini masalah hati dan perasaan sih teman-teman ya, perasaan-perasaan seperti itu. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan ya?
Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya, setidaknya kamu ngerti lah apa yang kamu mau tuju, apa yang kamu mau kejar ya teman-teman ya. Jadi kalaupun ada hal yang membingungkan ya dan masih nggak jelas teman-teman ya sudah gitu, setidaknya kamu bisa fokus ke rencana jangka panjangnya kamu ya. Hati-hati terjebak toxic relationship ya, karena ini potensinya seperti itu, bolak-balik ya masalahnya, nggak kelar-kelar gitu ya, tapi hanging ya, menggantung ya teman-teman ya, seperti itu ya. Ini cerita kamu yang kedua ya. Hati-hati nih, toxic relationship tuh kayak gitu ya, ntar makan waktu lama banget teman-teman ya. Kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran juga gitu, dan nggak kelar-kelar pula gitu, karena memang nggak ada niat untuk ngelarin gitu kan ya. Terus kita lihat yang ketiga ya, ciri-ciri orang ini seperti apa. Orangnya introvert banget, terus gampang kepikiran teman-teman ya. Jadi seringkali ribet dengan perasaannya dia sendiri, pikirannya dia sendiri ya. Kayak takut-takutan sendiri gitu loh teman-teman ya. Kebayang gak sih dia orang yang dikit-dikit dipikirin gitu. Jadi kalau mau ngomong sama dia ya itu dilihat-lihat dulu gitu, mau ngomong tentang apa, kayak gimana ya, jangan sampai ntar jadi pikirannya dia gitu. Tapi dia orang yang rela berkorban loh. Kalau udah sayang sama orang ya bener-bener dia berkorban, dia bakalan berkorban banget. Punya kesadaran spiritual yang cukup bagus ya orangnya, punya intuisi yang cukup bagus, tapi seringkali ya itu dia ya. Percuma sih teman-teman kalau masih sering terjebak di ilusi yang ada di pikirannya sendiri gitu. Suka dengan hal yang berbau-bau mistis ya, finansialnya dia cukup oke lah ya. Dan kalau dilihat di sini Pisces ya, zodiaknya bisa jadi Pisces dan atau ya, atau sionya itu bisa jadi sio kelinci ya teman-teman ya, seperti itu. Nah kita lihat ya apa sih hubungannya sama kamu ya, latar belakangnya apa. Waduh ya, hubungan yang berkaitan dengan ya. Jadi gini, bisa jadi ada perubahan ya dari temen jadi berpasangan gitu kan ya. Tapi indikasi ada hubungan berbahaya juga mungkin ya. Salah satu dari kalian mungkin udah punya pasangan, atau mungkin dua-duanya udah punya pasangan ya, kayak gitu. Nah apa yang ditutupi dia ya, perasaan yang di depan kamu sama di belakang kamu beda tuh apa sih? Di depan dia tampak baik-baik saja, perfect, sempurna ya. Di dalamnya tuh dia bener-bener ancur-ancuran, lagi down banget, lagi jatuh banget, lagi berasa sendiri banget ya, seperti ini ya. Kenapa sih? Apa alasannya? Karena dia lagi disalahin sama lingkungan ya, banyak ya. Ya iyalah, kalau kamu berhubungan secara berbahaya gitu kan ya, pasti ya pasti crash sama lingkungan, sana sini pasti nyalain juga gitu. Nah inilah yang terjadi ya teman-teman ya, dan nggak bisa ngomong sama kamu karena nggak mau kamu kepikiran juga gitu. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman ya? Oke, kalau seperti ini yang mesti kamu lakukan adalah belajar lebih fokus. Fokus apa sih yang kamu ibaratkan inginkan ya dari sebuah hubungan yang seperti ini teman-teman ya. Hubungan yang ibaratnya ya, kalau misalkan if we are talking about adrenalin ya, orang deg-degan, orang begini ingin karena sosok ya dan sebagainya, dan trauma yang mungkin ada. Tapi kita nggak bisa kan yang namanya dengan trauma lalu melakukan hal-hal yang berbahaya kayak begitu dan nyakitin orang lain ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi belajar menguasai diri pastinya ya, menguasai diri, menguasai pikiran, lakukan hal-hal yang baik, karena kita tahu kalau kita melakukan kita melakukan hal baik aja, kadang-kadang kita masih yang namanya jalan tuh masih kesleo ya guys ya, jalan tuh masih yang namanya kadang-kadang salah jalan gitu kan, apalagi ini yang memang sengaja gitu kan ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, seperti inilah. Nah dalamnya hati orang memang kita nggak ada yang pernah tahu ya, even kita udah kenal dia tuh berlama-lama banget, tapi yang jelas ya responnya kita menghadapi sesuatu hal ini penting banget teman-teman. So ya, mau bagaimanapun orang terdekatnya kita, mau bagaimanapun orang-orang sekitarnya kita ya, kita mampu untuk menguasai diri kita, kontrol diri kita sendiri juga ya, mengendalikan diri kita. Jadi bukan mereka yang kita kendalikan, tapi diri kita. Oke? Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.